Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi wa siyamu junnah fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfas wala yaskhab wala yajhal fa in syatama ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim maratain walladzi nafsu Muhammadin biyadi la khulufa famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rayhil mis walisaim farhatan yafrahahuma idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbah fariha bis sawmi. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i wa ba'du. Bapak Ibu jamaah musalla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini, subuh Jumat, kita sudah masuk di hari yang kelima. Kalau yang puasanya mulai Senin, di hari yang keempat kalau yang puasanya mulai Selasa. Senin dan Selasa ada perbedaan, dan dua-duanya punya dalil ya. Sehingga tidak usah kita persoalkan dan tidak usah kita merasa bahwa yang punya kita benar, yang lain salah, karena kebenaran itu sangat relatif ya. Ketika saya mulai teluk dalam, tujuannya mau ke Miftahul Jannah, maka tentu berjalan mulai teluk dalam sana sampai lewat Kayu Tangi. Tetapi ada yang ternyata rumah di Handil Bakti di Persada Raya berapa. Kemudian dia berjalan mulai sana menuju sini juga. Lalu mengarasi, salah, biar mulai Handil Bakti, mulai teluk dalam juga. Maka masing-masing punya metode, punya jalan masing-masing. Saya yang di Teluk Dalam tentu mulai Teluk Dalam, Handil Bakti mulai Persada Raya tentu mulai Persada Raya juga. Maka yang mana yang salah? Dua-duanya benar ya. Nah sama dengan Senin dan Selasa, nggak usah kita ributkan. Yang satu menggunakan wujudul hilal, bahwa bulan itu memang ada dan nampak. Dari kata syahara juga adalah maknanya nampak, sehingga mereka berpendapat harus melihat. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tidak mesti dengan mata kepala, dengan ilmu juga bisa. Maka kita menggunakan hisab ya. Maka yang hisab itu hari Senin, yang ru'yatul hilal itu hari Selasa. Mau Senin boleh, mau Selasa boleh. Yang enggak boleh, yang enggak puasa Pak ya. Yang jelas Senin ada, Selasa ada. Rabu ada, Rabu enggak ada ya. Jadi ini hari yang keempat bagi yang Selasa, Senin berarti yang kelima. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang tadi saya baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah itu bersabda, Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ini sebagiannya hadis qudsi ya. Kullu amali bani Adam lahu, setiap amalan-amalan anak Adam lahu itu untuknya. Jadi amalan-amalan kita itu untuknya. Salat yang kita kerjakan, semua, zakat juga, itu kembali untuk kebaikan kita. Illa siyam, kecuali puasa kata Allah. Fa innahu li, bahwasanya dia itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan langsung membalasnya.
Bapak Ibu menarik puasa ini. Secara bahasa kita menyebutnya puasa ya. Sebetulnya puasa itu bukan bahasa yang pas mengartikan saum atau siam. Karena puasa kan dari bahasa Sanskerta ya. Tetapi ketika kita bicara secara bahasa Arab, as-siyam itu sebetulnya adalah al-imsak. As-siyamu yutlaqu 'alal imsak. Siam itu kaitannya imsak. Dari kata sama yasumu sauman wa siyaman. Adalah masdarnya saum dan siam. Kalau kalimat saum itu cuma satu kali kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Dalam ucapannya Maryam, inni nazartu lirahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku saum, ay imsakan anil kalam, menahan bicara, menahan ucapan. Itu puasanya Maryam. Bahwa beliau berpuasa untuk tidak ngomong. Karena pada ketika itu lihat Bapak Ibu ya, betapa hujatan-hujatan, hinaan, cacian, makian dan segala macam bentuk bully itu diperuntukkan pada Maryam yang ketika itu dalam keadaan hamil tanpa bapak. Maka menghadapi hujatan, cacian, makian, hinaan, bulian itu beliau cuma diam, tidak balas. Dan beliau melakukan puasa bicara, tidak akan ngomong. Ini salah satu bentuk yang hari ini perlu kita lebih perdalam lagi, Pak, untuk menahan lisan. Kita mungkin bisa sholat tahajud, kita bisa sholat witir, kita bisa sholat tarawih, kita bisa sholat duha, kita bisa berzakat, kita bisa berumrah setahun tiap tahun. Tapi belum tentu kita bisa menahan lisan. Maka saya sering katakan bahwa orang berkelas itu bukan yang berilmu tinggi, tetapi yang memiliki adab, memiliki akhlak, memiliki perilaku sopan santun, memiliki kepribadian yang kepribadian itu kepribadian sebagaimana Nabi. Bukankah Nabi datang liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak? Maka adab, sopan santun, akhlak, budi pekerti itu jauh di atas ilmu. Ya, berilmu tapi sombong, nggak ada guna. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang diajarkan di dalam saum, akhlak, adab, menahan lisan kita. Itu secara bahasa, secara istilah. Jadi imsak itu kan menahan. Makanya saya selalu bilang gini, dalam bahasa Arab Pak ya, ketika angin enggak bertiup itu disebut dengan samatul qail, angin saum. Samatul rih, angin saum. Gimana angin saum? Angin enggak bertiup. Misalkan apa istilahnya, kuda yang diam, samatul qail. Kuda saum, kudanya mogok. Ya. Abu Ubaidah mengatakan ketika ada seseorang itu diam, tidak mau ngomong, kada sing suaraan, maka itu disebut dengan shaim, orang yang saum. Kalau dia bisa ngomong tapi dia tahan. Ustaz, ada tetangga saya Ustaz, dia nggak mau ngomong, dipandang berdiam, diajak bicara ini. Saya tanya sejak kapan? Sejak bayi Ustaz. Bisu namanya, bukan shaim. Jadi shaim itu adalah orang yang pandai bicara tapi dia menahan lisan. Ini yang berat banget Pak ya. Kita hari ini yang susah tuh menahan lisan nih. Apalagi habis pilpres kemarin Pak, lisan tak terjaga betul. Padahal kita menampakkan identitas kita dalam bentuk agama, tapi lisan kita nggak terjaga. Kenapa? Kadang-kadang disinilah kita tidak bisa menerima sesuatu itu dengan baik. Maka secara bahasa, secara istilah sebetulnya adalah al-imsak anil muftarat, nahan dari membatalkan puasa. Apa membatalkan puasa itu? Makan, minum dan hubungan. Jadi nafsu perut dan nafsu bawah perut sebetulnya. Makan minum itu kan bagian perut ya. Dan kemudian hubungan itu bagian bawah perut. Ternyata puncak kerusakan manusia itu ada pada dua tempat, perut kita dengan bawah perut kita.
Di mana parut kita? Lihat, orang berebut karena sesuap nasi. Orang juga menyogok karena sesuap nasi. Karena dia tidak yakin dengan ayat Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Allah jamin rezeki sudah. Cuman karena kita bekerja itu karena didasari dengan ketakutan. Ada enggak duit? Bisa enggak anakku jadi PNS? Bisa enggak begini-begini? Akhirnya apa? Dia nyogok. Padahal sudah Allah gariskan dan tetapkan rezeki kita. Sudah Allah catatkan. Kan gitu. Maka selalu saya bilang gini, bahwa sesuatu yang telah tercatat oleh Tuhan itu tidak akan mungkin tersesat. Sesuatu yang sudah tertakar itu nggak akan mungkin tertukar, Pak. Hanya persoalannya adalah bagaimana kita menjemput. Bukan persoalannya adalah bagaimana kita bekerja enggak, tapi bagaimana menjemputnya. Supaya kita dapat pekerjaan, ternyata dia nyogok. Salah dia. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita menjemput dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Yang kemarin para caleg yang lolos dan yang gagal ya. Ada yang main duit, ada yang nggak main duit, ya kan? Ada yang pakai duit, ada yang nggak pakai duit. Yang pakai duit juga ternyata kalah juga. Ada yang nggak pakai duit, menang dia. Tapi banyak memang yang pakai duit yang menang. Komeng itu nggak pakai duit, Pak ya. Komeng, dia kaget loh. Saya lihat di post podcastnya Deddy Corbuzier itu, Komeng nggak tahu sama sekali, gayanya nyentrik, menang dia. Nggak ada kampanye. Bayangkan nggak ada kampanye, dia menang. Maka sebenarnya kalaupun kita tanpa duit, kalau memang menang. Kalaupun tanpa nyogok, kalau kita memang mendapatkan itu, ya dapat. Tahdus bin nikmah, Pak ya. Saya termasuk yang pindah tugas. Itu konon kabarnya harus pakai duit. Kabarnya. Dan memang betul, memang kebanyakan gitu. Tapi karena pola pikir kita bahwa enggak mau pakai duit dan yakinkan bahwa pasti Allah itu sudah menetapkan, akhirnya pindah tanpa duit. Ya enggak pakai duit. Sampai ada yang nanya, berapa pian mengasih duit? Enggak ada ngasih duit sama sekali. Kecuali ketika saya singgah di Pagatan, saya beli dulu, istri juga saksinya, saya beli dulu itu udah dapat SK apa? Saya beli istilahnya yang di Pagatan itu oleh-oleh lah. Saya singgah ke rumah kakak beliau, saya kasih beliau sebagai tanda wujud terima kasih kita. Tapi enggak pakai duit. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa sudah Allah tetapkan semua itu. Ya, jadi makanya pengacau itu karena kita bermain pakai uang, ya kan, bermain. Ya semua lah Pak ya, bukan cuma caleg lah. Di PNS juga kan. Tiba-tiba ada yang baru 1 tahun honor udah diangkat. Itu banyak saya lihat protes. Ada yang sudah 6-7 tahun honor enggak diangkat-angkat. Ada yang baru beberapa bulan, kok bisa sudah jadi P3K. Yang udah sekian lama belum jadi. Itu di semua instansi lah, ya kan gitu. Itu dia menjemput dengan cara yang tidak halal ya. Nah, baik. Min tulu'il fajar, sejak fajar itu sudah tahu bahwa fajar itu kapan? Subuh. Bukan yang 10 menit sebelum subuh itu, bukan. Yang 10 menit sebelum subuh itu adalah waktu yang istilahnya kalau bahasa saya itu lampu kuning. Karena ada hadis, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami sahur bersama Rasul. Summa qumna ila shalah, kemudian kami bangun untuk sholat. Kemudian aku bertanya kata Zaid, kam kana qadra bainahuma, berapa jarak makan dengan sholat? Kata Nabi 50 ayat, 50 ayat. 50 ayat itu ayat yang pendek dan ayat yang tidak panjang tidak pendek, maka sekitar 10 menit. Itu apa? Imsak. Ya imsak. Karena imsak itu kan berhenti. Tapi bukan berarti batasan imsak. Batasan imsak itu subuh. Artinya kita masih boleh imsaknya atau berhentinya itu 10 menit sebelum subuh. Untuk apa? Persiapan ke masjid. Tapi batasannya adalah ketika azan subuh. Itu batasannya. Sampai maghrib. Ada pun yang 10 menit sebelum subuh itu masih boleh makan. Cuman alangkah bagus stoplah sudah makan. Masa mulai jam 4 kita makan sampai jam 5 masih aja makan, tuh bukan sahur, membantas namanya. 4:30 selesai lah sudah. Siap-siap ke masjid kan gitu.
Nah, ila qurbi syams, sampai terbenam matahari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu untukku kata Allah. Maka ketika itu untukku kata Allah, wa ana ajazi bih, aku yang akan balas. Bapak Ibu, kalau langsung dia yang maha kaya, kita punya Tuhan yang maha kaya, dia langsung balas kita, maka tentu itu terserah dia. Dan biasanya banyak, Pak. Ya. Kita langsung ketemu sama bos kita, dijanjikan oleh dia, itu biasa banyak daripada aturan yang biasa. Kalau kita ikut aturan, nah maka kata Allah, aku yang balas langsung. Maka berapa nilainya? Itu terserah Tuhan. Sehingga ada yang mengatakan nilai pahala sunat ibadah sunat saja sekian lipat ganda, apatah lagi dengan ibadah wajib katanya. Nah, wasiyamu junah, dan puasa itu sebetulnya benteng. Junah itu benteng, penjaga. Kenapa? Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jikalau salah satu kamu puasa, fala yakfas, jangan berbuat rafas. Apa itu rafas? Ai al-fahsya fil qaul, ucapan keji. Sekali lagi ternyata dilarang kita ucapan-ucapan keji. Dulu ada seorang perempuan, dia lagi puasa, dia marahin pembantunya. Lalu Nabi bilang, siapkan aja dia makan. Ya Rasul, saya puasa. Apa kata Nabi? Kau enggak puasa, kau cuma nahan makan sama haus. Kam bin shaim, berapa banyak orang yang saum puasa, laisa lahu min siyamih, tidak dia dapatkan dari saumnya ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Berapa banyak kita yang kayak gitu, ya. Menahan makan minum, tapi ternyata dia tidak menahan nafsunya. Padahal tujuan puasa adalah menahan nafsunya. Wala yashab ay la yasih. Ini sikap, perbuatan, ucapan yang semua yang tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Buku ciak di bulan Ramadan itu makruh, Pak, ya. Datangin, ya. Berpakaian juga, ya. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan biasanya sudah mulai Islami semua, ya. Pakai jilbab, semua udah lengkap dah. Wala jahlun. Jahlun itu bukan bodoh, arti bodoh di otak. Jahil itu ya timpang. Fa idza kana yaumu fa in syatama, maka dicontohkan Nabi, jikalau ada yang mencela, memaki, membuli kita tadi, ahadun, satu orang, au qatala, atau menantang, berkelahi dengan dia, fal yakul, katakan inni shaim, aku puasa. Ada yang bully kita, ada yang nyambati kita, oh ini gini, ada yang menantangin kita kelahi, oh kelahikah kita. Maka kata Nabi, inni shaim, katakan aku puasa. Oh ini panas biasanya, Pak, ya. Kalau lagi dihina, dicaci, dimaki, dibully, biasalah pembulian kan sekarang lagi ramai ini. Makanya kita perlu perhatikan anak-anak kita. Saya lihat di SMP mana itu, bahkan bukan cuma laki-laki, perempuan juga. Ya, main jambak, main pukul, main tempeleng, pembulian kayak gitu. Maka jikalau ada yang menantang kita berkelahi, biasanya kita agak panas. Ya, jangankan ditantang. Kadang di tengah jalan saja, klakson itu bisa panas juga tuh. Ya. Maka katakan ini shaim, aku puasa. Cuman jangan pakai bahasa Arab, Pak. Karena yang kita hadapi bukan orang Arab, Indonesia kan. Dia nggak ngerti, Pak. Lahirah, ini shaim, tampilingnya kita. Kenapa? Abahnya shaim dan dia nggak ngerti bahasa Arab. Maka pakai bahasa kita, aku puasa. Ya. Ya, makanya biasakan, ya. Konteks Nabi itu adalah konteks beliau di Arab, menghadapi bangsa Arab, maka tentu berbahasa Arab. Nah, tetapi berbeda sama kita, konteksnya kita adalah Indonesia, orang Banjar, menghadapi orang Banjar, lahirkan kita, ini shaim, tampilingnya, ini ada paham, ya. Maka pakai bahasa kita, aku puasa, ya kan. Nah, maka berapa kali kata Nabi? Maka tanya 2 kali, lahirkan, aku puasa. Hai, kami takutan juga pengencot. Ayo nak kelahi, aku puasa. Sudah 2 kali, tinggalkan. Jangan ditambah. Aku ini puasa noy. Tapi kalau kamu anak juga bakal hadangi 5 tarawih. Nah, itu menambah namanya sikap jahalun juga. Maka Nabi melanjutkan, walladzi, demi dia nafsu Muhammadin biyadihi, yang jiwa Muhammad di tangannya, maka sungguh la khulufa fami shaim, bau mulutnya orang puasa, atyabu, lebih wangi, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah. Ingat, yaumal qiyamah, min raihil mis, daripada bau buah kasturi. Ini ingat Bapak Ibu, bau mulut orang puasa di hari kiamat bukan ini.
Coba pian, coba orang puasa cium mulutnya, siup pian. Artinya apa? Karena orang puasa tuh bau mulutnya nggak enak, Pak. Kenapa nggak enak? Karena dia puasa. Loh, apa hubungannya? Setiap 5 jam makanan yang kita makan itu akan diproses oleh pencernaan jadi ampas. Maka kemudian dia biasa keluar itu bisa lewat belakang, bisa lewat atas. Ketika kita berbicara, maka dia muncul bau mulut. Maka ketika kita makan dia tertutup sehingga bau mulut itu hilang. Sehingga bau mulut orang berpuasa itu jangan kita hina. Dan sebagian mengatakan biarkan aja. Sehingga itu hal yang biasa. Kenapa? Nanti akan dihargai oleh Tuhan sebagai bau yang lebih wangi daripada bau buah kasturi. Walisaim, dan bagi orang berpuasa farahatan, 2 kebahagiaan. Ia farahahuma, ya. Jadi 2 kebahagiaan yang akan dia dapatkan di antara keduanya. Apa? Idza aftara, ketika dia berbuka, fariha bi fitrah, dia senang karena bukanya. Jadi orang puasa itu 2 bahagia. Pertama, ketika dia buka puasa, Pak. Senang kenapa? Bukanya kenapa? Bukan buka makanannya, karena dia telah menyelesaikan puasa mulai pagi sampai ini. Kalau kita beda, Pak. Senangnya apa? Ada es cendol, bubur kacang, nasi sop rawon, bubur sop batu, ada jus, ada semangka, ada langsat hibak di hadapan. Senangnya itu kita. Padahal dalam puasa itu disunahkan, anjuran Nabi adalah makan rutab, kurma basah atau tamar, kurma yang kering, atau kalau enggak seteguk mimain, banyu putih. Dan disukai kalau bisa ganjil. Innallaha yuhibbul witr, Allah suka yang ganjil. Maka berapa kita makan? Ya sebiji. Enggak kenyang Ustaz sebiji. 3 biji sudah. Enggak kenyang juga Ustaz 3 biji. 15 sudah 15. Ulun Ustaz aja kan usah banyak-banyak. 3 aja kan kenyang. 3 apa? 3 kilo ujar Sidin. Kata kenyang kan. Nah jadi senang bukan karena makanan di hadapan kita, senang karena telah menyelesaikan puasa. Wa idza laqiya rabbah, dan yang kedua, ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, fariha bisaumih, maka dia bahagia, dia senang dengan puasanya. Kenapa? Nanti puasa akan menjadi syafaat bagi dia di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Nasai dan Imam An-Nasai. Hadis ini hadis yang sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya pilek berat nih kayaknya. Jadi tidak bisa lama, di samping jam 7 juga ada orang pernikahan di Masjid Jami. Saya selalu ingatkan pengantin, hati-hati nih. Karena Ramadan. Kalau pengantin hanyar itu bahaya. Sedikit tegatuk konslet. Maka saya bilang kalau udah pengantin hanyar jangan sampai tegatuk. Kalau pengantin lawas kayak Ami nih, mencium bini masih boleh, Pak. Ya kan? Tapi kalau pengantin hanyar mencium bini bahaya. Nah, jadi gimana Ustaz? Jangan coba-coba cium bini dulu. Enak aja malam. Kenapa? Karena pengantin hanyar ini konslet cepat. Ya, bahaya tuh. Kalau pian-pian masih boleh. Nah ini yang kadang-kadang hukum tuh bisa kita lihat dari orangnya juga. Kau Ustaz boleh sih yang tua-tua mencium ini istrinya yang udah lama nikah mencium istrinya? Boleh. Kenapa? Karena nggak akan konslet. Tapi kalau ikam dan hanyar kawin, apalagi kawinnya jam 7 ini, bulik, bahaya tuh. Ya makanya ya serba salah juga ya. Kita ya jaga masing-masing lah, mudah-mudahan pahalanya besar juga kan. Nikah Ramadan kan luar biasa, kan ibadah itu. Nikah kan ibadah, dan ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan banyak. Maka nikah di bulan Ramadan juga pahalanya besar. Cuman bahayanya juga besar sekali. Tak terlanggar misalnya, Ustaz khilaf ya kan, namanya kan manusia ya. Baik, barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.